Ya, ini adalah Bapak Sumpana. Ini kita posisinya ada di eh, makam Hayam Wuruk Raja Majapahit, dan ini relief adalah relief dari Gajah Mada. Perjalanan Gajah Mada dari mulai prajurit Bayangkara hingga menjadi Mahapatih. Nah, ini reliefnya di sini. Bapak Sumpana ada di sini. Reliefnya seperti ini, artinya adalah ini menggambarkan perjalanan hidup seorang patih Gajah Mada dari mulai waktu di apa istilahnya, mulai dari menjadi prajurit Bayangkara hingga menjadi sukses menjadi patih Gajah Mada atau patihnya Hayam Wuruk. Tanggal 10 November kita mengenang Hari Pahlawan, dan mereka adalah termasuk pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan yang harus kita apresiasi, harus kita syukuri jerih payah mereka akhirnya menjadi negara Republik Indonesia Nusantara ini. Ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Pak Pono, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada di depan makam Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit yang pada waktu itu tersohor ada anak dari Tribuana Tunggadewi. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan bisa meneruskan apa yang menjadi perjuangan beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saya ada di depan perjalanan Gajah Mada. Gajah Mada dari prajurit Bayangkara hingga menjadi patih Gajah Mada, sehingga di sini menjadi patihnya Hayam Wuruk yang pada waktu itu bisa tersohor ataupun bisa menjadikan tauladan dari orang-orang sebelumnya. Itu saja. Perjalanan akan saya lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini saya berada di depan patung yang dari Hayam Wuruk dari anak sampai dengan dewasa, dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, dan sampai menuju ke emasan Majapahit. Nah, inilah gambar patungnya. Itu saja. Perjalanan akan saya lanjutkan kembali. Oh, iya.
sedikit. Nanti perlu bawa argumen enggak usah, enggak apa-apa ya. Di bawah aja, Pak. Nggih. Oh, ini. Bang Viking. Nggih. Album. Beralbum. Album. Nggih. Oven. Oh, dibakar. Nggih. Jadi ini album-album yang dikumpulkan, dikoleksi dari hasil menjelajahi di YouTube dan di Google ya, di Google. Jadi untuk mencari informasi siapa Tunggadewi itu, jadi Bapak Sumpana ini mencari di Google, tanya-tanya Mbah Google, dan diketemukanlah data-data dari Tribuana Tunggadewi di sini, makam-makam petilasannya dan juga silsilahnya. Dan akhirnya hari ini Pak Pono bersama keluarga dan kami ini menelusuri dan pengen istilahnya ngaruh ke dari mimpi yang selama ini menjadikan penasaran, menjadi sebuah harapan, cita-cita bisa bertemu, bisa menemukan petilasan-petilasannya, dan semoga semua ini bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Barangkali ini adalah sapaan halus dari Yang Maha Kuasa bahwa kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pendahulu-pendahulu kita, siapapun mereka. Kita bukan cucunya atau bukan cicitnya, yang jelas mereka adalah orang-orang yang luar biasa sehingga melahirkan generasi-generasi Indonesia yang sekarang ini bisa terwujudlah Nusantara yang di buku Sutasoma karangan Gajah Mada. Alhamdulillah ini keluarga besar dari Kerajaan Majapahit, dan Tribuana Tunggadewi itu adalah salah satu dari eyangnya Raja-Raja Majapahit, yaitu ibunya Hayam Wuruk yang menjadi raja diraja dari Kerajaan Majapahit. Nah, inilah kru dari kami yang sudah menelusuri lokasi, dan kami juga akan masuk ke sana untuk mendatangi lebih dekat lokasi pemakaman atau petilasan dari Tribuana Tunggadewi. Pak syuting ya Pak Kanu. Monggo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sumpana mau menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan mimpi saya yang pada saat itu tahun 1995. Nah, saya akan menempati di rumah baru saya. Nah, saya bersama anak kembar saya itu saya masuk di ruangan di tempat lahan saya itu, saya di istilahnya dipetuki atau dipapak oleh kedua binatang yang seperti apa itu, seperti binatang haung atau apa itu, besar dua. Nah, kemudian dia menyerang saya. Karena anak saya kembar itu terus saya kempit. Nah, nyerang terus. Akhirnya entah
kena daya apa saya tidak tahu, itu kedua binatang itu terus mundur. Nah, mundur tidak jadi nyerang saya. Nah, akhirnya karena tidak bisa jadi menyerang, terus saya dianggap menang pada saat itu. Terus saya oleh seseorang diberi peci yang seperti ini, seperti pada ini. Nah, pada saat mimpi saya itu saya ya saya terima, tetapi itu bukan punyaan saya. Nanti akan saya sampaikan, saya berikan kalau ada yang mencari. Nah, saya tunggu sampai 24 tahun kemudian itu baru muncul ada 2 utusan dari Mojopahit. Nah, mencari yang namanya Tunggadewi. Nah, yang namanya Tunggadewi pada saat itu saya nanya istri, tidak tahu. Nah, akhirnya saya ingat bahwa saya harus bertanya pada Mbah Google. Nah, terus saya tanya pada Google. Nah, ternyata yang namanya Tunggadewi, Tribuana Tunggadewi, itu ternyata Raja Majapahit yang kedua kalau tidak salah itu. Nah, itu yang namanya Tribuana Tunggadewi. Nah, kemudian saya kalau yang pertama sudah ada 2 utusan itu, terus malam kedua itu muncul Tribuana Tunggadewi yang tidak memakai peci kuning itu. Nah, terus malam berikutnya lagi muncul lagi. Nah, saya cuman bisa mendoakan mudah-mudahan yang menjadikan apa yang dosa-dosa yang dimiliki oleh Tribuana Tunggadewi diampuni, dan apa yang menjadi jasa baiknya diberikan amal jasa baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah saya mengharap kapan ya saya harus bisa bisa jaroh atau bisa dikatakan ngaruhke. Nah, baru saat ini saya bisa ngaruhke ke makam Tribuana Tunggadewi dan putranya yang namanya Prabu Hayam Wuruk. Nah, saat ini saya berada di depan petilasan Tribuana Tunggadewi. Nah, ini sekilas untuk cerita saya untuk Tribuana Tunggadewi. Kemudian nanti akan saya lanjutkan ke berikutnya. Ini kebetulan baru ada pemugaran untuk Tribuana Tunggadewi. Ini baru dipugar, akan diperbaiki semua. Nah, jadi sementara demikian dulu. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan itu. Yang mana Pak? Tribuana Tunggadewi. Tribuana ya. Silsilah. Silsilahnya. Oh, ini ya. Tribuana. Masih utuh tersisa ya dalam album kenangannya ya.